Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sebelum kita mulai, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dari mana saja nih Bu nih? Saya kebetulan ini ada masalah ini dengan apa? Audio saya. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Kedengaran ya Bu ya? Oke. Ya, sama suka di sini. Nanti kita acara dan kita mulai tepat pukul 10 insya Allah. Enggak ada pematerinya muncul. Sudah 25 peserta ya. Ibu Setiawati dari mana Ibu? Dari Sampit Ibu. Oh dari Sampit, jauh ya Bu. Jauh ya Bu ya. Saya dari Aceh nih. Salam kenal Ibu. Sama-sama Ibu, salam kenal. Terima kasih bisa gabung di Zoom ini. Alhamdulillah, saya juga berbahagia bisa bertemu dengan Ibu sekalian, Ibu Mardewi. Bu Mardewi dari mana nih? Sulawesi Selatan, SMA 1 Negeri Palopo, Kota Palopo. Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Wah, jauh juga ini. Ini sepertinya kita yang dari ujung-ujung nih yang sudah ngumpul ya. Di sana masih apa sekolahnya 5 hari atau 6 hari, Bu? 5 hari, Bu. Oh, berarti kami yang di Aceh ini yang masih 6 hari ya. Saya di sekolah nih. Saya di rumah ini karena hari Sabtu enggak sekolah, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Kami belum tuh. Masih 6 hari kerja, jadi sampai Sabtu. Oh, iya. Teman-teman kita yang lain rata-rata sudah 5 hari ya, karena mengikuti provinsi ya. Iya, mengikuti provinsi, Bu. Yang mana lagi nih ya, sebentar ya, saya lihat dulu. Sepertinya ada Pak Kamil nih. Apa kabar Pak? Pak Kamil mendengar suara saya dari Bali? Nggak ada ya? Oke. Ada Bu Yunita Asih, Bu Eva Nursanti. Jadi ibu-ibu sekalian sudah masuk di ini di grup apanya sudah? Di grup tele ya Bu? Telenya sudah Bu? Sudah. Sudah, karena mungkin nanti absensinya kita kirimnya di sana. Ibu Desi juga sepertinya di rumah nih ya, Bu Desi Safitri.
Ini kan materi kita pagi ini belajar menulis cerpen. Kira-kira dari ibu-ibu sekalian sudah ada yang pernah mencoba nulis cerpen belum nih? Sudah, Bu. Sudah, wah mantap ya Bu ya. Jadi harapannya sih dari hal yang paling mudah ya. Dari yang paling mudah kita akan belajar membiasakan diri menulis. Ibu Mardewi sudah pernah membukukan, mungkin ikut-ikut di grup antologi? Belum. Sekarang saya masih menggarap lagi. Mudah-mudahan bisa nanti didaftar untuk diterbitkan. Wah, mantap. Keren Ibu. Kalau Ibu Setiawati gimana? Sudah mencoba sih ikut buku antologi. Ada beberapa yang Yang sudah terbit. dalam antologi. Wah, mantap. Ini sepertinya saya bertemu dengan orang-orang yang keren ini, yang sudah membiasakan Belajar masih. menulis. Ya sama, saya juga masih proses belajar. Sekitar 3 menit lagi. Jadi saya ini pagi ini dengan menggunakan handphone dan laptop karena kebetulan laptop saya bermasalah ini. Jadi melihat wajah lewat laptop, saya ngomongnya menggunakan handphone. Mohon maaf mungkin nanti suaranya kurang jelas. Bening suaranya, Bu. Bening. Saya juga menggunakan Android. Oh sama ya Bu ya, iya. Alhamdulillah kalau bisa terdengar. Iya. Baiklah, sebentar lagi kita akan memulai. Sesuai dengan jadwal, kita mulai nanti pada pukul 10. Ini di jam saya kurang 1 menit lagi. Mungkin bisa Kalau di Pelopo kami di sini sudah pukul 10:58, Bu. Oh iya, kita beda ya, beda wilayah ya Ibu ya. Iya, Iya. beda. Kebetulan kita menggunakan WIB ya Bu ya. Iya. Di sini kita jam ya 10 kurang 1 menit lebih sedikit lah ya gitu. Kurangnya 1 menitnya. Baiklah. Tadi saya join sekitar pukul 10 kayaknya karena saya suka dengan webinar ini. Oh iya. Oh ya pukul 10 waktu Ibu ya Bu ya. Iya. Karena Iya. kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Wah, pas banget Bu. Iya, keren. Iya, lama ini saya Benar. cari di komunitas ini baru dapat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jodoh ya Bu. Iya, Kebetulan saya juga guru bahasa dan alhamdulillah tergabung di komunitas Little Sole itu dari 2019 sampai sekarang. Oh iya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat, banyak bertemu dengan saudara-saudara saya dari seluruh Indonesia tentunya, Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman semua. Oke, sudah bisa. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa saling bertemu meskipun kita menggunakan jalur udara. Tentunya pertemuan ini kita berharap menjadi pertemuan yang diridhoi Allah, yang diridhoi Tuhan,
sehingga menjadi manfaat bagi kita, menjadi pemberat amal bagi kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa sharing ilmu di sini, karena pada dasarnya saya juga masih sangat jauh sekali butuh bimbingan dan sharing dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, tentunya kepada para Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih telah memenuhi undangan kami, undangan kita untuk kita sama-sama belajar pada kegiatan pagi ini. Saya di sini tentunya supaya ada apa ya, kalau orang bilang, anak sekarang bilang supaya ada manis-manisnya gitu. Saya juga ingin memperkenalkan diri supaya bisa lebih apa ya, mudah lagi kita saling berkomunikasi. Kalau saya ini kebetulan ada di daerah Melayu nih Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau Melayu itu identik dengan pantun berpantun. Jadi saya mau berpantun dulu pagi ini. Bang Udin jualan bakmi, bumbunya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Di meja ada buah manggis. Manggis dimakan anak tampan. Perkenalkan, nama saya Ningsih, guru dari Aceh Tamiang. Cakep. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada pagi ini kita akan ditemani oleh seorang pakarnya dunia tulis menulis. Beliau juga seorang guru sama dengan kita, seorang penulis handal tentunya, yang sudah memiliki banyak sekali karya-karya yang bestseller. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita dengan beliau pagi ini bisa menjadi wadah atau bisa menjadi sarana untuk kita bisa saling sharing ilmu dan mendapatkan pencerahan tentunya di dalam dunia tulis menulis. Kalau saya tadi berpantun untuk diri saya, tentunya saya juga akan menghadiahi pantun untuk pemateri kita pagi ini ya. Di Zoom meeting dibentangkan layar, peserta duduk tidak saling berjabatan tangan. Sebelum acara kita gelar, perkenalkan pemateri kita yang budiman. Di Aceh ada kue timpan, oleh-oleh dari Kak Siti. Ini Kak Yoyo yang budiman, owner Little Dumong dari Pati. Baiklah, saya ini sosok beliau, tapi saya akan membagikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi perkenalan awal untuk Bapak Ibu sekalian. Inilah sosok beliau. Beliau dengan apa ya, dengan segala apanya nih, penampilannya yang cool dan menarik. Nah, inilah dia beliau, karya-karya beliau. Ada beberapa yang sudah dikenal di masyarakat. Beliau juga pernah memperoleh beasiswa dari Montpellier, Perancis. Selain itu juga beliau sebagai seorang inisiator sekolah literasi, penggerak komunitas literasi, dan tentunya owner dari penerbit Soleh Dumong. Nanti kalau mau lebih apalagi silahkan nanti bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, saya juga akan membagikan hadiah. Ini juga berhubungan dengan beliau.
Cerpen, cerpen. Jangan pantun. Sengkrum itu. Pantun apa? Cerpen saja. Yes, cerpen. Cerpen. Termasuk realistis. Belum. Satu. Realistis. Mari. Misteri. Dan romantis. Baiklah, itulah sosok beliau, sekilas dari sosok beliau. Untuk lebih jelasnya kita akan panggilkan kepada yang bersangkutan. Silakan Kak Yoyo. Oh iya, terima kasih Kak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya mau ngecek nih, suara saya kedengaran apa tidak? Kedengaran Kak? Oke. Terima kasih banyak Kak Ning, terima kasih juga peserta seminar ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ini ya, alhamdulillah semoga kesejahteraan menjadi milik kita, keselamatan juga menjadi milik kita atas berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, di kesempatan yang luar biasa ini kita bisa berkumpul di sini meskipun lewat jalur udara, kata Kak Ning tadi, untuk membahas mengenai literasi, utamanya pentigraf. Mohon maaf, bentar. Oke, suara saya agak double ya. Kok kedengaran di telinga saya double ya? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas masalah kompetensi kosong. Jadi untuk yang pentigraf itu akan dibahas oleh, sebentar saya coba matikan Zoom yang di sini. Tes. Sudah tidak double. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kompetensi kosong, karena yang pentigraf itu akan dibahas oleh sepasang penulis, suami istri penulis, Madam Mahian dan suaminya, yaitu Pak David. Nah, kebetulan Pak David dan Madam Mahian ini berkolaborasi, kemudian mereka bikin pentigraf, antologi pentigraf. Nah, itu hasilnya luar biasa sekali. Nah, harapan kita, semangat dari Madam Mahian serta Pak David ini bisa tersalurkan kepada kita semua, sehingga apa? Sehingga nanti yuk kita bisa rame-rame bikin pentigraf. Nah, tujuannya itu. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena Anda semua yang datang di sini berarti benar-benar kalau bahasa Jawanya itu niat, gitu ya, niat beneran. Karena apa? Karena sepertinya berbanding terbalik dengan yang pertama kita selenggarakan, pendaftarnya ada 2000 sekian gitu ya, yang ini hanya sekitar 200-an. Jadi itu aja sudah menjadi penanda bahwa materi yang kita coba tawarkan di PMM itu mungkin tidak terlalu menarik bagi sebagian banyak orang. Kenapa? Ya karena mungkin agak berat gitu ya. Ini berkaitan dengan tulis-menulis. Nah, satu itu. Yang kedua, kita bersepakat di sini bahwa nantinya akan ada penugasan, yaitu membuat pentigraf. Pentigraf itu apa? Saya beritahukan sedikit aja ya. Jadi pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Oh, suaranya tidak terdengar ya?
Ya, Kadang double. double ya. Saya juga mendengarnya Kedengaran, double Kak. masalahnya. Kalau cuman double gitu. Heeh. Begitu ya. Coba saya lepas headset saja ya. Tes, tes. Ah, udah Kak, udah nggak gema. Terdengar ya? Sudah Kak. Saya malah Udah nggak oke, bisa udah dengar. jernih. Sudah Oh, ya, jernih bagus Kak. ya. Tolong nanti kalau suaranya kurang jelas di komen ya. Nah, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Intinya adalah para peserta di sini itu berarti benar-benar berniat untuk sama-sama kita berkreasi gitu ya. Sebab apa? Sebab yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya itu agak berat. Satu tentang cerpen, kedua ada penugasannya. Dan nantinya kita minta Bapak Ibu untuk membuat poligraf dan sertifikatnya nanti diberikan ketika tugas itu sudah dikirimkan. Begitu. Nah, untuk tahu lebih jauh tentang poligraf, biar besok dibahas oleh Madam Mahian dan suami beliau. Yang sekarang kita masuk ke kompetensi kosong. Kompetensi kosong sudah pernah mendengar belum, Nggih? Sudah ada yang pernah mendengar tentang kompetensi kosong? Para peserta seminar ini, pelatihan ini. Belum, Pak. Ada yang ini, mengangkat tangan. Jah Mayeni, sudah pernah mendengar tentang kompetensi kosong? Bu Hajah? Oh, ternyata tidak ada. Adakah yang sudah pernah mendengar kompetensi kosong, istilah kompetensi kosong? Belum, saya belum. Halo, suaranya nggak kedengeran lagi nih. Saya belum pernah, Pak. Belum pernah mendengar, Pak. Belum pernah dengar. Oke, ada yang menjawab belum pernah mendengar. Baiklah, kita coba share screen ya. Tapi sebelum ke kompetensi kosong, saya akan mencoba. Oke, belum pernah. Oke, berarti sebagian menjawab belum pernah. Sebelum ke kompetensi kosong, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang penerbitan kita, tentang beberapa kegiatan. Saya akan play videonya sebentar ya. Tidak lebih dari 2 menit insya Allah. Mohon izin. Push aja dulu. Ganti suara. Ya, yang penting kan. Oke, tadi sedikit tentang kegiatan kita. Mohon maaf, mungkin ada yang tidak bisa mendengarnya.
Mungkin ada yang mendengarnya karena di sini sebenarnya sudah saya share screen tentang untuk saya share untuk audio sudah pengaturan, tapi tidak tahu apakah ada suaranya apa tidak. Oh, ternyata tidak ada suaranya, tidak apa deh. Yang pasti suara saya terdengar saja ya. Terdengar nggak nih? Ya, oke. Jadi yang mesti suara saya terdengar tidak apa-apa, yang tadi nggak kedengaran suaranya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk materi langsung ya tentang kompetensi kosong. Apa sih kompetensi kosong itu? Bentar saya buka dulu. Terima kasih untuk ini ya. Ada yang mengatakan suara dari video tidak, suara saya terdengar. Terima kasih. Saya siap dulu. Nah, kita bahas tentang kompetensi kosong. Jadi kalau di kita di Indonesia mungkin kompetensi kosong itu tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Tetapi berbeda kalau di luar negeri gitu. Nah, ini saya mengadaptasi dari luar negeri. Kompetensi kosong atau biasanya kita sebut sebagai competence zero gitu ya. Itu dilakukan sebagai motivasi awal gitu ya. Jadi sebelum benar-benar kita memasuki materi, kita isi dulu dengan kompetensi kosong. Jadi kompetensi kosong itu bisa disebut sebagai jembatan, sebagai pengantar. Atau mungkin Bapak Ibu lebih suka mengatakan apersepsi, oke lah. Tetapi agak sedikit berbeda. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama masuk ke kompetensi kosong sebelum besok Bapak Ibu bertemu dengan Pendigrad. Oke ya. Sekarang saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, literasi itu apa? Sepemahaman Bapak Ibu. Ada yang mungkin bisa menjawab dengan suara, video, dengan chat, boleh, terserah. Literasi itu apa ya kira-kira? Coba saya lihat chat, ada yang menjawab di chat mungkin? Belum pernah dengar. Suaranya tidak bersuara. Membaca ya, kegiatan membaca. Suara Bapak double. Oke, literasi membaca. Oke ya. Kemampuan membaca. Oke. Ya, beberapa jawaban ini akhirnya kita mengerucut ke satu ya, bahwa literasi adalah kegiatan membaca. Kemudian ada lagi yang berpendapat memahami sebuah konteks, baik membaca, menulis, dan mendengar, membaca, menghitung, menulis, dan memecahkan masalah, kemampuan memahami bacaan. Wis, jawabannya keren, panjang-panjang ya ini ya. Bacaan, memahami bacaan. Oke. Siap. Jadi intinya tidak jauh-jauh dari membaca ya. Oke. Jadi literasi itu banyak sekali definisi, tetapi sebenarnya semuanya itu bermuara kepada ini. Literasi adalah keterampilan berbahasa, ya, utamanya membaca dan menulis. Nah, terus keterampilan berbahasa yang lain apa? Ada dua lagi, yaitu mendengarkan dan berbicara. Jadi keterampilan berbahasa kan ada 4 tuh. Mendengarkan, berbicara, kemudian membaca, dan terakhir menulis. Nah, mendengarkan ini itu sejak kita lahir itu sudah langsung kita terima. Jadi kita menjadi reseptor pasif gitu ya. Ketika kita lahir, orang-orang di sekeliling kita kan sudah mulai banyak ngobrol macam-macam tuh. Kita menjadi reseptor pasif. Kemudian dari reseptor pasif kita menjadi pembicara aktif. Kenapa? Karena di usia sekian gitu, nanti kita bisa mulai mengatakan sesuatu yang ada di kepala kita atau yang kita rasakan. Kita kegigit nyamuk, kita bilang atit gitu ya. Kita mau pipis, kita bilang ke ibu kita mau ke kamar mandi, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemampuan itu selalu naik dari mulai mendengarkan, kemudian berbicara yang semulanya cadel, kemudian berubah menjadi tidak cadel, yang semulanya hanya bisa mengatakan hal-hal yang bersifat konkret, kemudian naik lagi ke
tahapan berikutnya kita bisa ngomong hal-hal yang bersifat abstrak, menceritakan apa yang ada di dalam bayangannya dan seterusnya. Nah, kemudian ketika itu sudah terjadi, bahwa ketika kita bisa ngomong, ditambah diperkuat dengan kemampuan kita bisa membaca, maka semakin terelaborasi, semakin bagus, semakin banyak apa yang kita katakan. Cuma di beberapa tempat, di beberapa bagian, orang itu hanya berhenti pada tahapan membaca. Ada yang kemudian melanjutkan ke tahapan menulis, tetapi menulisnya bukan menulis. Dalam artian menulis ini ya, kita hanya misal menulis, disuruh menulis apa, menyalin kalimat atau apa gitu. Itu belum digolongkan menjadi menulis gitu ya. Kalau kita hanya diminta untuk, ayo anak-anak silahkan disalin ini dan seterusnya, terus kita salin gitu. Itu oke menulis, tetapi itu bukanlah kompetensi yang diharapkan. Jadi hanya sekadar mengulangi apa yang dikatakan orang atau diperintahkan orang. Nah, penulis itu tidak seperti itu. Jadi penulis itu benar-benar berkreasi dari nol. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah penulis. Nah, untuk itulah, maka di dalam kebahasaan, di dalam keterampilan kebahasaan menurut Tarigan, menulis ini ditaruh di tempat yang paling atas. Kenapa? Karena susahnya. Kenapa? Karena orang untuk bisa menulis itu harus melalui proses mendengarkan, proses berbicara dengan dirinya sendiri maupun orang lain, kemudian proses membaca buku, membaca pengetahuan, membaca sekelilingnya dan seterusnya, barulah dia bisa menulis. Seperti itu. Makanya menulis adalah makom tertinggi dari keterampilan berbahasa. Oke, lanjut. Terus mengapa harus ada literasi? Mengapa ada literasi? Mengapa literasi kalau di sini saya katakan? Yang pertama, ini menurut agama saya, ya, bukan saya alhamdulillah Muslim, saya Islam. Menurut agama saya dikatakan ketika pertama kali Allah menurunkan Al-Quran, maka ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah ayat literasi. Kenapa? Karena ayat pertama itu Iqra, bacalah. Gitu. Nah, ayat pertama itu bacalah. Kenapa juga ketika Allah menurunkan wahyu, ayat yang pertama bukan sholatlah, bukan puasalah, bukan berbaktilah kepada orang tua. Tetapi mengapa ayat pertama adalah bacalah. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan. Kita pikirkan kenapa Allah kok semain-main itu dengan literasi gitu ya. Dalam tanda kutip. Kok tiba-tiba ngomong orang belum bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba disuruh membaca. Islam baru hadir, perintah pertamanya malah disuruh membaca, bukan sholat, kan gitu. Nah, kemudian juga, kenapa juga Allah susah-susah ngasih ayat yang memerintahkan orang Islam untuk membaca, sedangkan nabinya itu nabi yang ummi gitu ya, nabi yang buta huruf. Kenapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa begitu liar di kepala kita, tetapi hal itu tidak akan kita bahas lebih jauh. Kenapa? Karena memang kita pagari pembahasan kali ini hanya tentang ini aja ya, kompetensi kosongnya, bukan tentang isinya, hanya pengantarnya aja. Untuk mendalami itu silahkan Bapak Ibu mungkin nanti bisa berdialog, bisa berdiskusi dengan pakarnya, seperti itu. Nah, kenapa literasi? Karena satu, ayat yang pertama kali diturunkan adalah tentang membaca, tentang literasi. Kemudian, yang berikutnya, kenapa literasi? Saya taruh di sini pakai bahasa Latin, yaitu Amat Victoria Curam. Kenapa kok harus ada literasi? Karena kita kan pengen sukses tuh. Orang sukses itu harus mempersiapkan diri. Makanya di sini saya tulis Amat Victoria Curam. Artinya itu kesuksesan itu selalu mendatangi orang-orang yang bersiap diri. Nah, untuk sukses di masa depan, maka kita harus bersiap diri di masa sekarang. Nah, persiapannya salah satunya adalah dengan berliterasi. Kenapa? Karena literasi itu luas. Sebenarnya tidak hanya berhenti dengan membaca atau membaca buku. Karena bacaan kita kan ada alam raya juga.
kita bisa melihat alam raya ini, membaca dalil-dalil yang dikeluarkan melalui alam raya ini. Misal contohnya, kalau hujan, kita lihat angin bertiup, maka kita bagaimana? Kalau kita tidak membaca, kita langsung tubruk aja. Kan gitu. Jadi pembacaan kita atas alam raya, pembacaan kita atas buku, pembacaan kita atas ekspresi orang itu menjadi bagian tak terpisahkan dari literasi. Begitupun dengan angka-angka. Seperti itu. Nah, Ahmad Victoria Curam mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap untuk mencapai kesuksesan. Maka dengan berliterasi, insya Allah nanti kita akan mencapai kesuksesan. Termasuk di dalamnya kesuksesan di akhirat. Kenapa? Karena seorang penulis bukan hanya bekerja untuk saat ini. Penulis itu bekerja untuk keabadian. Jadi ketika orang membaca tulisannya, kemudian orang termotivasi untuk berbuat baik, termotivasi untuk beribadah lebih keras, maka disitulah penulis mendapatkan bukan hanya uang, ya, bukan hanya royalti, tetapi dia mendapatkan tabungan di akhiratnya. Maka menjadi bagian dari literasi adalah menjadi bagian dari penyicil surga. Saya katakan penyicil ya, belum tentu bisa masuk, cuman kita nyicil sedikit lah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena ketika ilmu kita diteruskan secara jalur MLM, kita tetap dapat pahalanya, seperti itu. Nah, kemudian menjadi penulis itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena dikatakan juga dalam bahasa Latin, quis scribit bis legit ya. Kenapa? Karena penulis itu adalah membaca 2 kali. Menulis, tindakan menulis, itu menjadikan kita membaca 2 kali. Kenapa? 1, ketika kita mau nulis, itu kita mesti membaca. Seperti tadi saya katakan, kita membaca buku, membaca alam, membaca ekspresi, dan seterusnya. Itu pembacaan pertama kali kita. Kemudian ketika kita mulai menulis, disitulah kita membaca yang kedua kalinya. Kenapa? Ketika kita mulai menulis, kita pada saat yang sama, kita sebenarnya sedang membaca. Maka dikatakan dalam bahasa Latin, quis scribit bis legit. Jadi, menulis adalah membaca 2 kali. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menjadi pembaca yang baik, maka ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Tapi ini tidak akan kita bahas di sini ya. Intinya adalah, kalau kita ingin menjadi penulis, maka kita harus membaca. Kalau ingin menjadi penulis, maka kita harus menjadi pembaca. Intinya seperti itu. Kelihatan ini ya, ex nihilo nihil fit. Di depan tadi saya sedikit menyinggung sepertinya bahwa intinya tentang menjadi penulis itu menjadi kreator gitu, menjadi pencipta. Nah, ada yang mengatakan, ini mungkin bahasa guyonan sastrawan gitu ya, bahwa penulis adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Ini saya katakan Tuhan dengan T kecil ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia bisa meng-create, dia bisa menciptakan segala sesuatu yang awalnya nggak ada. Ibarat kata dari buku kosong menjadi buku berisi. Makanya kemudian prinsip ex nihilo nihil fit itu menjadi nisbi, menjadi tidak berfungsi di sini. Karena ex nihilo nihil fit itu berarti bahwa segala sesuatu yang ada tidak mungkin diciptakan dari ketiadaan gitu kan. Nah, penulis ini menjadi berkebalikan. Dia menciptakan sesuatu dari ketiadaan gitu. Jadi ex nihilo nihil fit menjadi nisbi. Kenapa? Karena penulis menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Maksudnya bukan ini ya, kita nggak hitung badan kita nggak hitung suara kita. Kita nggak hitung pikiran kita. Yang kita hitung adalah apa yang ada di buku. Tadi seperti saya katakan bahwa penulis itu menjadikan buku kosong menjadi berisi. Maka ex nihilo nihil fit ini menjadi nisbi untuk kita para penulis. Kemudian menulis itu menjadikan kita berperan seperti Tuhan. Seperti tadi saya katakan, berperan seperti Tuhan dengan T kecil ya. Maka manusia pada tataran ini menjadi homo deus, yaitu manusia yang berketuhanan. Dalam artian manusia yang mempunyai sifat Tuhan dalam tanda kutip ya. Karena Tuhan adalah kreator, manusia juga bisa create gitu ya. Bisa mengkreasi, bisa berkreasi tentu saja dengan
ornamen, dengan alat-alat yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka pada tataran ini manusia menjadi Tuhan. Dalam tanda kutip dengan T kecil ya. Jadi manusia menjadi homo deus. Nah, inilah yang kemudian di beberapa abad yang lalu tataran ini kemudian menjadikan manusia malah menjauh dari Tuhannya. Nah, ini yang disayangkan. Kenapa? Karena kita lihat aja dulu yang namanya Descartes itu salah satu filsuf mengatakan bahwa je pense donc je suis, ya, aku berpikir maka aku ada. Itu prinsip awal, maaf, kalau Descartes itu saya berpikir saya ada, akhirnya hal itu menjadikan pemikiran Descartes ini mempengaruhi orang untuk menelurkan teori baru. Salah satunya itu Sartre. Beliau mengatakan kalau Descartes je pense donc je suis, aku berpikir maka aku ada, maka Sartre mengatakan bahwa manusia itu ada dengan sendirinya atau dalam artian eksistensinya ada sebelum esensi. Maka prinsipnya Sartre ini kemudian dikenal sebagai eksistensialisme. Seperti itu. Nah, turunan-turunan dari tahapan homo deus ini banyak gitu ya. Ada yang menjadikan orang semakin pandai, kemudian semakin hormat, kemudian semakin beribadah kepada Tuhan, tetapi ada yang justru membuat orang semakin menjauh. Jadi, misal tadi evidensialisme atau masuk ke deisme atau kemudian masuk ke ateisme, ada yang kemudian masuk ke panteisme dan seterusnya. Banyak isme gara-gara berada di makom homo deus ini tadi. Nah, kita tidak sedang membahas tentang isme ya. Banyak isme tadi, ada eksistensialisme, ada rasionalisme, ada evidensialisme, ada apa tadi? Ateisme, panteisme, deisme, dan banyak isme. Dan itu tidak kita bahas di sini. Kita hanya pengantarnya aja. Ini bukan kuliah filsafat ya, tapi ini tentang pembelajaran menulis. Nah, dari homo deus kita beranjak ke diri kita sendiri, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin menjadi penulis yang baik, maka beberapa hal ini benar-benar harus kita tancapkan di otak kita. Apa hal itu? Nah, intinya adalah setiap orang itu pasti bisa menjadi penulis. Pasti, saya katakan pasti, kecuali apa? Kecuali orang yang menidurkan otaknya. Kecuali orang yang tidak mau pakai otaknya, itu nggak bisa. Tapi kalau selama dia masih mau, pasti bisa. Saya jamin itu. Kemudian, menjadi penulis, itu harusnya menjadi pembaca yang baik. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Ki skribit bis legit. Jadi, penulis itu adalah pembaca 2 kali. Minimal, itu minimal. Lalu yang berikutnya apa? Ketika saya ketemu sama orang, mengisi di beberapa seminar gitu ya, mengisi di beberapa pelatihan, banyak orang bilang kepada saya, Pak, kita susah nulis karena nggak ada ide. Itu kesalahan kita. Sebab apa? Ide itu sebenarnya bukan untuk dicari, tapi dibuat. Ya, ide, sekali lagi, ide bukan untuk dicari, tapi harus dibuat. Kemudian, menjadi penulis berarti menjadi perencana. Kenapa? Karena ada tipikal orang itu menulis impromptu. Jadi begitu dia dapat, langsung dia tulis. Tetapi tidak bisa seperti itu. Kenapa? Coba deh, kita hari ini dapat ide gitu ya. Terus kita tulis. Besok dapat ide kita tulis. Tanpa kita susun dengan baik, maka itu tidak akan menjadi tulisan yang enak dibaca. Maka penulis itu harus menjadi perencana, harus merencanakan. Oh, setelah ini harusnya seperti ini. Setelah itu harusnya seperti ini, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya kalau kita mau mulai, kita mulai dari ide, premis, outline, dan seterusnya. Itu nanti mungkin bisa dibahas sama Madam Mahi di besok. Yang hari ini kita tidak membahas hal-hal yang bersifat struktural seperti itu ya. Nah, menjadi penulis adalah menjadi perencana. Nah, inilah yang kemudian kalau Bapak Ibu ketahui bahwa menulis itu dijadikan sebagai salah satu terapeutik ya, salah satu alat terapi bagi orang-orang yang depresi, bagi orang-orang yang stres. Kenapa? Ya karena fungsinya ini. Jadi menulis bisa melatih kita untuk menyetiai setiap proses, kemudian menjadikan kita perencana yang baik, dan seterusnya. Sehingga di beberapa negara, menulis dijadikan sebagai alat terapeutik.
Ini. Terus kesalahkaprahan yang sering terjadi kalau kita menulis yaitu apa? Nah, ini yang terjadi. Merasa rendah. Banyak di antara kita yang insecure. Di sini ada Madam Miss Rika nggak ini? Beliau nulis buku tentang insekuritas gitu ya. Insecurity. Nah, banyak di antara kita yang merasa rendah dan menganggap menulis itu susah gitu. Aduh, susah banget kita nulis. Kita ide nggak dapat-dapat. Kita apa. Banyak sekali alasan yang sebenarnya untuk pembenaran, apologize terhadap diri kita untuk tidak menulis gitu ya. Padahal tujuannya bukan itu. Jadi harusnya kita tidak membenarkan diri kita untuk menjadi pemalas, intinya seperti itu. Nah, merasa rendah diri karena merasa sulit itu kurang tepat. Kenapa? Karena merasa rendah diri ini mengakibatkan potensi kita tidak tergali. Sedangkan kita potensinya itu luar biasa. Pernah ada jokes gitu ya di mana di Jepang gitu. Ada ini kan ada pameran otak di seluruh dunia dan dijual. Indonesia tentu saja ikut kan. Nah, kemudian ada orang datang terus tanya, ini harganya berapa ya? Oh, ini harganya sekian juta dolar. Ini otaknya siapa? Oh, ini otak Amerika. Oh, wajar kalau mahal. Terus orang itu pergi lagi ke stand yang lain tanya, ini harganya berapa ya? Oh, ini harganya sekian ratus juta dolar. Wah, lebih mahal daripada otak Amerika itu. Ini otak mana sih? Otak orang Jepang. Oh, wajar kalau lebih mahal daripada otak orang Amerika gitu kan. Terus ada yang dia jalan lagi. Terus lihat ada otak yang luar biasa kerennya bersinar itu sampai dia kaget gitu. Saking sinarnya itu saking begitu cumlorot kalau bahasa Jawanya gitu ya. Terus dia tanya ini otaknya siapa ini kok bersinar? Oh, ini otak orang Indonesia gitu ya. Harganya berapa? Oh, ini harganya sekian triliun dolar. Wah, keren sekali. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi harganya mahal. Wah, itu. Jadi ini jokes tapi juga nyentuh banget di hati kita. Kok bisa seperti itu? Iya, kenapa? Karena bayangin aja, Indonesia itu jumlah perpustakaannya nomor 2 terbanyak di dunia. Jadi Indonesia itu jumlah perpustakaannya nomor 2 terbanyak di dunia, bukan hanya di Asia ya, di dunia. Tapi indeks bacanya, indeks literasi kita nomor 2 terendah di dunia. Sama-sama dapat nomor 2. Perpustakaan kita terbanyak kedua, indeks literasi kita terburuk di dunia nomor 2. Bayangin aja, kita lebih rendah daripada negara-negara Afrika. Kan ya, nggak asik toh. Nah, nih, jadi janganlah merasa rendah. Oke. Yang kedua, kita kadang sekali merasa pengen gitu. Macam-macam sudah kita tuliskan di dalam tulisan kita, tetapi tekad kita kurang keras. Kenapa? Kita merasa tulisan kita udah bagus. Wah, keren nih, kayaknya sudah bisa menyaingi penulis nasional yang paling nasional gitu ya. Tapi begitu kita kirimkan ke penerbit dan ditolak, kita langsung saja luruh semangatnya. Dan habis itu nggak mau nulis lagi, kita mutung bahasa Jawanya. Kita habis itu nggak mau nulis lagi. Kenapa? Alasannya kita nggak ini. Kita udah berusaha capek-capek nulis, habis itu ditolak sama penerbit. Harusnya nggak seperti itu. Tahu yang namanya Ahmad Tohari ya? Ahmad Tohari, penulis Ronggeng Dukuh Paruk, itu kalau saya nggak salah dengar, itu ada 45 kali beliau itu mengirimkan cerpen ke Kompas. 45 kali ditolak. Dan baru di ke-46-nya diterima. Seorang Ahmad Tohari, penulis buku trilogi Ronggeng Dukuh Paruk gitu ya, itu 45 kali ditolak sama Kompas. Gitu. Saya sendiri itu berapa kali ditolak sama penerbit gitu ya. Saya sendiri juga ditolak. Berawal dari penolakan-penolakan itu, akhirnya saya kemudian membuka yang namanya event Litbar ya. Kenapa? Karena saya nggak mau orang yang semangat menulis itu tertolak. Intinya seperti itu. Nah, ini. Jadi para penulis, apalagi yang pemula, terkadang ketika merasa sudah bagus dengan tulisannya, dia kemudian mengirimkan ke penerbit dan tertolak. Habis itu dia merasa, aduh, nggak sia-sialah apa yang saya lakukan. Padahal bukan seperti itu. Nggak ada yang namanya sia-sia di dalam literasi. Tidak ada. Kemudian, yang berikutnya kesalahkaprahan kita adalah suka instan. Jadi kita itu suka
cepet-cepetan. Padahal menulis itu bukan tindakan sekali jadi. Jadi nggak mungkin kan kita nulis langsung jadi gitu. Jadi sebanyak 500 halaman gitu, nggak mungkin. Mesti ada yang namanya proses. Makanya menulis itu mempusakai setiap proses, bahkan dari detail terkecil. Gitu. Nggak bisa kita langsung pengen jadi. Intinya ini sifat ini, kesalahkaprahan ini harus kita buang. Karena penulis bukanlah ini ya, penyuka hal yang berbau instan. Termasuk mie instan ya. Meski kadang-kadang makan nggak apa-apa deh. Oke. Yang ketiga, menjadi pencampur aduk. Yang berikutnya, maaf, keempat kayak ini. Menjadi pencampur aduk. Kita ketika mulai menulis, kadang mencampur adukkan semua proses. Padahal nggak seperti itu. Kita harus membagi proses menulis kita. Paling enggak yang di sini saya tawarkan tuh 3. Yaitu menulis, mengedit, dan menghias. Jadi kalau sudah mulai menulis, nggak usah mikirin ngedit atau apalagi menghias. Ketika mau nulis atau sudah mulai nulis, tulis saja terus. Apa yang di kepala kita tulis saja terus. Habis itu selesai, barulah kita baca dari awal dan diedit sedikit-sedikit. Terus ketika sudah selesai mengedit, barulah kita menghiasnya. Oh, misal kayaknya ini bagus kalau dikasih pantun nih. Kayaknya ini bagus kalau ditambahi puisi di tengah nih. Kayaknya ini bagus kalau ada majasnya nih, dan seterusnya. Nah, dengan proses yang ini tadi, yang 3 ini tadi, insya Allah tulisan kita akan menjadi bagus. Tulisan kita akan menjadi lebih bagus. Nah, ada yang tanya ke saya, misal saya nggak bisa nulis, apa yang harus saya lakukan? Biasanya saya tantang untuk menulis 60 hari gitu ya. Tulislah, kamu nulis aja selama 60 hari. Terus cari buku kosong, nulislah 60 hari. Setiap hari nulis, wajib. Kemudian lihatlah, di hari ke-60, lihatlah bukumu yang di halaman terakhir, kemudian bandingkan tulisanmu di halaman pertama. Maka kebanyakan pada ketawa gitu. Loh, kok bisa ya saya dulu nulisnya kayak gini? Iya, kenapa? Karena menulis itu keterampilan gitu ya. Menulis itu keterampilan, jadi harus ada effort, tidak given gitu ya. Tidak diberi begitu saja. Nah, keterampilan itu butuh yang namanya pengasahan. Pengasahan itu harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau ingin jadi penulis yang baik, setiap hari kalau bisa menulis. Menulis. Apapun yang dirasakan tentang keadaan bangsa ini, tentang keadaan rumah tangga, tentang ayam di belakang rumah, gitu. Tentang telur yang nggak pecah-pecah atau apapun boleh. Intinya tulis saja. Nah, yang mencampur aduk ini jangan sampai kita lakukan kalau kita memang berniat menjadi penulis beneran gitu ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke jurus penulis. Tetapi sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke jurusnya? Saya mau lihat chat dulu, apakah ada yang ditanyakan? Itu Kak, ada Hajah Mayeni sedari tadi. Oh, belum ada pertanyaannya. Bertanya beliau. Kak Ning, moderator, mungkin bisa dibuka termin dulu sebelum kita bahas lebih jauh tentang ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan. Keluar ya Kak. Enggak, ini saya ada. Oke, saya lanjut aja ya Kak. Pertanyaannya boleh di tengah ya. Ada Kak Ning ya? Ada, saya ada Kak. Saya kok nggak kedengaran ya? Kedengaran suara saya tidak? Halo? Sudah, saya stop dulu screen-nya. Kedengaran suara saya, Kak? Kedengaran nggak? Kedengaran, Kak? Ya. Baik. Ibu Hajah Mayeni, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada Kak Mahyang. Tes. Ya. Kak, iya. Oke, suara saya double nggak ini ya? Tidak, Kak. Oke, Bagus suaranya, bagus. Ada yang tanya? Apakah Ada. pemateri merasa bahwa kritik dan sarang menghalangi penulis dalam menghasilkan karya tema? Oke, saya langsung jawab ya, Kak Ning. Ya, silakan, Kak. Jadi kritik dan saran itu tentu saja
menyakitkan, gitu. Pasti menyakitkan kalau kita tidak terbuka. Nah, menjadi penulis itu harus menjadi orang yang terbuka pikirannya. Jadi kalau ada kritik dan saran justru malah senang, malah mengucapkan terima kasih. Makanya itu di setiap buku biasanya di bagian awal prakata, preambul itu biasanya kita mengucapkan terima kasih dan menerima kritik dan saran untuk kita, kan? Jadi apakah itu akan menghalangi? Justru tidak. Justru itu memperkaya kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kritik dan saran ini terkadang itu menjadi mental block. Kenapa? Karena kita nggak siap. Makanya tadi ketika kita mulai menulis, kita harus siap atas semuanya. Menjadi penulis itu menjadi dalam tanda kutip seleb, gitu ya. Menjadi seleb. Jadi apapun yang dikatakan orang ya harus kita terima. Harus kita nikmati untuk memperkaya diri serta memperpintar diri. Begitu jawaban versi saya ya, Kak Mahian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Kedengaran nggak jawabannya saya tadi? Kedengaran, Kak? Saya nggak bisa dengar dari Zoom kalau. Kedengaran, Kak? Kedengaran. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya, mungkin Kakak bisa lanjut lagi. Nah, kali ini suara Kak Yoyo hilang, Kak. Mohon maaf, suara Kak Yoyo hilang. Halo? Halo. Alhamdulillah, sudah, Kak? Sudah? Saya pakai headset lagi nih udah. Iya, iya, sudah, Kak. Memang saya ya. Kak Ning ada yang nanya di grup. Oh, ada yang nanya. Di grup ya, Kak? Oke. Bagaimana agar tidak malas? Oke. Bagaimana tips agar tidak malas untuk menulis ya? Tes. Iya, Kak. Ada benar, Kak? Suara hilang. Suara Kak hilang. Pertanyaannya, saya sering mulai... Kak Yoyo bisa dengar suara saya? Kak Yoyo mendengar suara saya? Halo? Halo, Kak Yoyo? Kedengaran suara saya?
Sudah terdengar suaranya, Kak Yoyo sudah? Belum terdengar Kak Yoyo. Halo Kak Yoyo. Ini ada pertanyaan dari Ibu Triani. Bagaimana tipsnya agar tidak malas menulis? Kelihatan, ayah, kelihatan. Halo? Halo, tes. Iya Kak, udah masuk suaranya? Sudah masuk ya? Sudah. Mohon maaf, Kak. saya pakai ini laptopnya admin. Semoga aja masuk ya. Sudah, bagus. Alhamdulillah. Ini ada di pertanyaan mana nih? Ada di chat Kak, ada di chat. Mohon izin Oh, bertanya. bagaimana tipsnya agar tidak malas menulis ya? Iya. Tips untuk tidak malas menulis itu sebenarnya 3 ya. Yaitu menulis, dan menulis. Jadi tipsnya cuma gitu doang. Ya 3. Kalau ada lagi ya ada. Jadi untuk mencapai tahapan menulis, dan menulis tadi 1 lagi katalisatornya dipaksa gitu. Jadi memang harus dipaksa. Untuk menjadi penulis itu menjadi pemaksa juga untuk diri sendiri ya, bukan orang lain. Nah, makanya saya tadi sarankan kalau mau memang jadi penulis, berlatih dulu deh. Misal 60 hari menulis aja setiap hari, kemudian dari sedikit gitu. Nanti lama-lama kemampuannya akan naik drastis. Terus apalagi pertanyaan yang Bagaimana bisa membuat cerita yang menarik Kak? Apakah dimulai dari tokoh, latar belakang, atau dari sisi lain? Cerita yang menarik ya? Iya. Oke. Menulis itu kan ini ya, keseluruhan prosesnya bersatu padu gitu ya. Jadi nggak bisa kita katakan penokohannya bagus, terus tulisannya jadi bagus, kemudian latarnya jelek, tulisannya jadi jelek. Nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya menyatu. Nah, untuk menjadikan kita tulisannya bagus, itu nanti Bapak Ibu bisa mulai berlatih seperti yang tadi saya bilang, 60 hari aja deh, 60 hari berlatih tulis terus menerus, dimulai dari hari pertama apapun yang di kepala ditulisin, nanti di hari ke-60 lihat yang tulisan di hari ke-60 itu baca lagi dan bandingkan dengan tulisan pertama kali. Lalu untuk penokohan dan sebagainya itu nanti bisa lebih detailnya ke Kak Mahyang besok. Lebih detailnya ke Kak Mahyang, terus menjadikannya tulisan bagus itu nanti bisa ikut jurus di saya tadi. Kayaknya ya, sudah saya siapkan. Nanti coba kita bahas lebih dalam di nanti ya. Kemudian ini apalagi? Ada lagi. Nanti saya sering memulai menulis, tetapi hanya seru di awalnya saja nih. Di akhir kok garing atau gimana gitu. Oke. Setelah saya pakai headset aja ya, karena saya tidak terlalu terdengar. Ini memang kayaknya audionya kurang. Tes suara saya kedengaran ya? Kedengaran Kak? Oke, alhamdulillah. Awalnya menulis bagus, rasa puas dengan tulisan gitu ya. Tiba-tiba di tengah nggak bagus gitu menurut versi dia ya. Menurut versi penulis ya. Nah, iya, Kak. Biasanya kita bisa menggunakan yang namanya triangulasi pembanding. Kalau kita pengen tulisan kita bagus dari awal sampai akhir, biasanya saya sendiri itu seringnya gini. Saya buat, kemudian ketika sudah saya cetak, di print begitu, kemudian saya minta orang untuk membacanya. Bagaimana menurut kalian? Kalau masih nggak bagus, misal saya bikin tulisan kok saya pengennya tulisannya sedih, tapi ternyata orang nggak nangis, berarti kan nggak gagal tulisan saya, menurut versi saya kan. Maka
saya akan memperbaiki, kemudian saya tulis ulang. Seperti itu. Jadi untuk menjaga konsistensi itu butuh yang namanya tekad, satu. Yang kedua energi. Seperti yang saya tadi bilang bahwa kesalahan kaprahan kita adalah kita sering sekali punya ekspektasi besar, tetapi minim pada tekad. Gitu. Nah, itu saya pikir bisa menjawab. Intinya adalah kalau kita merasa tulisan kita nggak bagus, tetap aja kita harus tulis terus. Tekadnya dinaikin, semangatnya dinaikin. Gitu. Ini ada, sudah berarti kita ke Bu Mardewi nih. Silakan Bu Mardewi mau bertanya langsung. Silakan. Suaranya Ibu. Sebentar saya minta masih ke mute, Bu. 70 halaman. Okay. Ya, pertanyaan saya, apakah saya termasuk guru yang belum mampu dikatakan penulis? Karena saya menulis cerpen ini sudah 10 hari dan saya menulis berdasarkan struktur cerpen. Yang pertama saya tulis adalah orientasi, kemudian lanjut kepada komplikasi. Setelah komplikasi langsung ke resolusi, kemudian koda. Belum sampai ke resolusi dan koda, baru orientasi dan komplikasi sudah 79 halaman. 79 ya? Ya, 79 halaman. Apakah saya termasuk guru yang belum mampu dikatakan penulis? Jadi terima kasih banyak, luar biasa nih 79 halaman ya. Itu belum ada apa tadi? Koda sudah termasuk. Belum ada resolusinya dengan kodanya. Belum ada resolusi, koda nggak penting ya. Jadi sebenarnya nggak usah kita ini nggak apa-apa. Nggak bisa ditulis. Kenapa? Karena beberapa penulis justru menghindari koda. Saya kemudian jawab, apakah termasuk guru yang ini ya, belum bisa dikatakan sebagai penulis ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kita yang sudah mulai tulis ini nggak bisa dikatakan gagal. Tidak ada yang namanya sia-sia. Jadi semuanya tetap aja kita anggap sebagai penulis. Meskipun dia hanya baru sampai di 5 halaman dan seterusnya. Yang menjadikan kita penulis beneran dan tidak itu nanti adalah masyarakat, penilaian masyarakat sama lembaga-lembaga tertentu gitu ya. Nah, itu yang menjadikan kita benar-benar bisa dikatakan sahih sebagai penulis. Tapi secara apa? Kalau untuk kepuasan diri sendiri, eksistensialisme diri sendiri, eksistensi untuk diri sendiri, itu sudah cukup lah. Apalagi sampai 79 itu sudah bisa jadi novel ya. Kemudian saran saya, ketika kita mulai menulis, suaranya double ya? Double. Suaranya double. Mohon maaf, ini kayaknya ini hujan di tempat saya di sebelah taman, jadi suaranya ini double ya? Iya, double. Bentar. Ini hujan ya. Maaf di tempat saya hujan, saya mati sebentar untuk videonya. Apakah suara saya bisa kedengaran? Tidak kedengaran. Tidak kedengaran ya? Tidak. Sama. Jadi tadi terganggu hal-hal teknis ya. Nah, saya pindah posisi. Masih kalah sama hujan ini suara saya. Dari peserta ada yang nggak di mute ya. Mohon tolong di mute dulu.
Saya mute. Semoga aja suara saya terdengar ya. Oke. Jadi tadi begini, untuk menjadi penulis yang baik, menurut saya, ini mohon maaf, sementara saya mute dulu ya. Untuk menjadi penulis yang baik, yang pertama kali harus dilakukan adalah membutakan mata dan menuliskan telinga dari struktur. Yang pertama harus dilakukan adalah membutakan mata dan menuliskan telinga dari struktur. Jadi, untuk menjadi penulis yang baik, yang penting nulis saja dulu. Tadi kan ada saya bagi di layar tadi ya, ada 3 kegiatan ya. Yang pertama apa tadi? Menulis, yang kedua mengedit, yang ketiga menghias. Jadi ya kalau nulis saja, nggak usah mikirin struktur. Tadi kan Ibu mengatakan kepada kita semua bahwa Ibu sudah menulis dari mulai apa tadi? Konflik, bla 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 sampai terakhir yang belum koda. Jadi menurut saya, hemat saya, udah nggak usah diurusin tentang struktur itu dulu. Yang penting nulis saja dulu, nulis saja dulu. Jika sudah selesai semuanya, barulah Ibu mulai mengedit. Nah, pada saat mengedit itu kan nanti akan ketahuan kan, oh tulisan saya ini jelek, oh tulisan saya ini kurang bagus, oh tanda baca yang ini kurang bagus. Nah, itu mulai diubah. Terus kalau ada yang terlambat dalam artian tadi belum ada kodanya, belum ada ininya, kan ada part yang tertinggal. Kan seperti itu. Nah, itu nggak usah diperhatiin selama tidak mengganggu jalinan cerita. Jadi kalau Ibu sudah bikin, tapi ini ceritanya sudah selesai, sudah konflik, sudah resolusi, sudah macam-macam, dan Ibu merasa ini sudah selesai, ya nggak usah diperhatiin tentang struktur itu. Struktur itu dibikin untuk memudahkan, tetapi bukan memenjarakan. Jadi kalau strukturnya justru malah mengganggu Ibu, ya berarti nggak usah diperhatiin aja. Karena dalam menulis itu nggak ada yang namanya perumusan baku harus ikut struktur ini, ikut struktur A, B, C, D, nggak harus. Yang penting Ibu seneng aja, penerbit menerima, orang suka baca, selesai. Buku Ibu terjual, bestseller, alhamdulillah. Jadi nggak perlu kita pusing-pusing dengan berbagai macam struktur. Oke, kita pedulikan struktur, tetapi tidak untuk memenjarakan diri kita. Karena kreativitas kita terpenjara kalau kita hanya ikut struktur aja. Sama, mungkin kita bisa bertanya kepada Madam Ning yang mengajar bahasa asing gitu ya. Kalau siswanya terlalu pakem pada struktur, saya jamin nggak akan bisa ngomong bahasa asing. Saya jamin nggak akan bisa ngomong bahasa Perancis dengan baik. Maka cara satu-satunya untuk bisa ngomong bahasa Perancis dengan baik, lepaskan aja, ngomong aja apa adanya. Pokoknya yang penting orang paham, gitu loh. Bahasa itu diciptakan sebagai alat komunikasi. Ketika komunikasi sudah terpahami, ya sudah selesailah tugas bahasa. Jangan kemudian ketika orang sudah paham, terus kita tuntut orang ini, oh, kamu harus sesuai struktur, ya nggak bisa. Wong dia ngomong sama orang Prancisnya sudah paham, ya sudah selesai. Sama dengan tulisan. Seperti itu, Bu, ya. Monggo. Jadi tadi saya matikan speakernya, mungkin bisa dihidupin lagi bagi yang mau bertanya atau apa, silakan. Madam Ning, speakernya tadi saya matiin, hidupkan lagi saja. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Yoyo. Ada yang Bapak Ibu sekalian mau bertanya? Atau kita lanjut lagi aja, Kak? Oke, siap. Kita lanjut saja dulu ya. Baik. Ini sebentar biar bisa share screen. Nah, ini untuk menjawab tadi ya pertanyaan bagaimana caranya untuk bisa menulis, tidak malas menulis dan seterusnya. Maka kunci yang pertama adalah membuat jadwal.
ketika kita sudah mulai membaca jadwal, maka kita harus belajar untuk setia. Harus belajar untuk setia. Jadi jadwalnya misal setiap hari jam 6 sore gitu ya. Ya sudah, setiap hari jam 6 sore kita lakukan itu. Setiap hari jam 7 pagi, ya sudah, setiap hari jam 7 pagi kita harus menulis. Maka bukan hanya sekadar membuat jadwal, kita harus setia benar-benar terhadap jadwal. Kita harus konsisten terhadap diri kita. Ini jurus yang pertama. Jurus yang kedua, on the next. Nah, untuk bisa menjadi penulis yang baik, maka kita harus bersedia untuk meluangkan waktu dengan melakukan riset. Riset kecil bisa kita lakukan dengan apa? Dengan cara kita berjalan-jalan, dengan cara kita bertemu dengan orang. Tetapi sekarang lebih mudah, kenapa? Karena risetnya bisa kita lakukan di depan laptop kita. Jadi riset itu kita bisa lakukan kapan saja, baik dengan kondisi yang apa namanya, yang benar-benar kita tujukan untuk riset, atau pada saat kita santai-santainya. Nah, intinya riset bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dengan media apa. Dan berikutnya, bentar, ini hujan jadi mohon maaf. Nah, yang berikutnya supaya kita menulisnya enak, itu kita ikut komunitas menulis. Komunitas menulis banyak ya, di internet banyak, di medsos banyak. Tetapi di di penerbitan kita bikin berbagai macam komunitas. Ada komunitas sekolah menulis atau komunikasi, ada komunitas litbar atau literasi bareng dan sebagainya. Di situ kita bersama-sama mencoba untuk menulis. Tidak ada saling mengejek ya. Maksudnya satu penulis tidak akan merasa dirinya lebih pandai daripada penulis yang lain. Kenapa? Karena kita satu grup itu sama semua, sedang belajar untuk menulis. Kalau memang dia lebih disukai tulisannya, ya mungkin karena pembawaannya dia bagus di situ. Tapi kita mungkin bagusnya di hal lain. Jadi intinya, ketika kita ikut komunitas tulis, pilihlah komunitas yang egaliter, yang sama. Tidak ada pembeda antara yang pinter, yang tidak pinter dan sebagainya. Intinya yang sama. Nah, dari situ kita akan berkembang bersama-sama. Gitu. Tolong yang berikutnya. Nah, untuk menjadikan buku kita keren, buku kita keren atau tulisan kita keren, kita bisa menjadikan tulisan kita itu unik atau berbeda. Unik atau berbeda. Unik dan bedanya di mana? Padahal hal yang dipaparkan sama, tetapi cara pandang yang berbeda bisa menjadikan tulisan kita unik. Contohnya bagaimana nih? Contohnya ketika ada orang, ada ini ya, ada berita orang digigit anjing, ya, orang digigit anjing kan, itu adalah berita biasa. Tetapi ketika orang menggigit anjing itu menjadi berita luar biasa kan. Nah, prosesnya ini beda subjek dan objek tentu saja. Tetapi yang saya inginkan adalah kita mencoba menampilkan berita yang atau tulisan yang unik tadi. Kalau tulisan kita tentang orang digigit anjing itu adalah tulisan biasa. Tetapi kalau kita menuliskan tentang orang menggigit anjing itu menjadi berbeda dan unik. Nah, sudut pandangnya juga seperti itu. Ketika kita mendapati sebuah permasalahan, kita bisa pakai tilikan dari sudut pandang yang orang lain mungkin tidak pernah berpikir tentang itu. Begitu. Jadi kalau bisa unik dan berbeda. Saya punya beberapa buku, itu judulnya memang saya bikin agak aneh-aneh. Kenapa? Karena di situ pasarnya, di situ kekuatannya. Kekuatan judul itu begitu mempengaruhi. Dulu saya bikin judul itu, buku judulnya Guru Monyet. Kebetulan buku ini alhamdulillah bestseller di Gramedia. Dari judulnya aja orang akan tertarik. Judulnya Guru Monyet, covernya adalah gambar monyet. Meskipun mendapatkan
kritikan dari beberapa guru yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal, baik mengirim lewat email dan sebagainya. Tetapi nyatanya buku itu laris, gitu. Nyatanya buku itu nangkring di bestsellernya Gramedia gitu kan. Nah, inilah yang membuat buku itu laris. Kenapa? Karena satu, unik dan berbeda. Kemudian saya buat lagi buku judulnya Kecerdasan Sang Idiot. Lah, orang idiot kok cerdas? Nah, itu di situ uniknya dan sebagainya dan sebagainya. Monggo yang berikutnya. Terus yang berikutnya ada lagi nggak nih? Minta tolong next. Nah, ini yang terakhir kayak ini. Ketika kita membuat buku atau tulisan, maka kita harus peka terhadap selera pasar atau masyarakat. Kenapa? Karena kalau menulis adalah tahapan atau makom tertinggi dari keterampilan berbahasa, maka mengisi perut anak istri kita adalah makom tertinggi bagi kita kepala rumah tangga. Jadi gitu ya. Jika menulis adalah makom tertinggi dalam keterampilan berbahasa, maka kita bagi laki-laki mengisi perut anak istri kita adalah makom tertinggi sebagai kepala rumah tangga. Nah, untuk bisa menghasilkan uang sehingga perut anak istri kita kenyang, gitu ya, maka kita harus tahu selera pasar. Kita harus tahu selera masyarakat. Kira-kira masyarakat pada saat ini butuh tulisan yang kayak gimana? Ketika novel ayat-ayat cinta booming, habis itu muncul berturut-turut novel zikir-zikir cinta, kemudian apa cinta itu. Intinya ada cinta-cintanya di belakang. Plus depannya itu ada muatan agamanya. Maka masyarakat menjadi jenuh. Masyarakat menjadi jenuh sehingga apa? Habis itu langsung lenyap. Jadi itulah yang menjadikan kejenuhan di dalam dunia perbukuan. Kenapa? Karena begitu ada satu sukses atau booming, maka yang lain mengikuti. Apakah hal itu tidak boleh? Jelas boleh. Karena unsur bisnisnya memang harus dikedepankan. Tetapi yang paling bagus adalah yang bagaimana? Yang paling bagus justru adalah buku-buku inspirasional yang motivasional. Buku-buku ini memang dalam penjualan mungkin tidak bisa se-booming ayat-ayat cinta. Gitu ya. Mungkin tidak bisa se-booming Ronggeng Dukuh Faruknya Ahmad Tohar dan seterusnya. Tetapi dia selalu kalau bahasa orang itu istiqomah gitu ya, istiqomah. Jadi penjualannya nggak tinggi banget, tetapi mesti ada gitu, mesti ada yang beli dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau mau bikin buku yang selalu lifetime, yang nyawanya rangkap-rangkap panjang gitu ya, bikinlah buku-buku yang motivasional gitu. Jadi bisa dinikmati oleh semua agama, bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Kalau kita bikinnya tokohnya diri kita, Pak, saya mau bikin buku tapi tokohnya saya dan suami misalnya. Apakah diperbolehkan? Boleh, tetapi sebaiknya tidak. Kenapa? Karena kita itu siapa gitu ya. Kecuali kalau kita seleb ya. Kita seleb. Misal kayak Raffi Ahmad, siapa? Oke, kita tampilin namanya. Tapi karena kalau kita nggak seleb, kita tampilin nama kita, terkadang pembeli akan bertanya, atau pembaca akan bertanya, emang lu siapa? Nah, inilah yang harus kita hindari. Makanya di beberapa tempat, kebetulan kalau di saya dan satunya lagi, itu kata penerbitnya bestseller juga, itu saya bikin aturan namanya Kiai Sandal Jebret. Apakah ceritanya itu tentang Pak Yoyo? Ya bisa. Apakah ceritanya tentang orang-orang di belakang Pak Yoyo? Bisa juga. Tetapi intinya saya tidak memakai nama saya untuk buku itu. Nah, kalau ada bagaimana? Kalau ada, maka saya tempatkan diri saya sebagai kaum sudra. Kaum yang maksudnya kalau di buku itu justru kalau ada tokohnya saya, tokoh Yoyo di dalam buku saya, maka saya tempatkan di situ saya sebagai orang bodohnya. Orang bodoh, orang yang disuruh-suruh, orang apa. Tapi yang tokoh utamanya mesti bukan saya, mesti orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang membaca buku saya, maka mereka tidak akan mengatakan, lu siapa? Ngapain lu jadi tokoh utama di dalam itu? Kenapa? Ya karena itu saya menghindari. Dan nyatanya dengan ramuan-ramuan seperti itu, alhamdulillah bisa tadi jualan juga lumayan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu
mungkin bisa di start screen-nya. Ada Ini pencet ya. ya. Nah, saya kembalikan ke Kak Ning ya. Ada ya. Sambil saya akan mengejar dan silakan Kak Ning. Yuk, materinya sangat luar biasa. Saya jadi makin ini ya. Panggil yang lainnya tadi mana? Panggil yang lain tadi mana? Panggil Tiara masuk. Kedengaran Kak? Suara saya? Ya, perkenan saya mute untuk semuanya dulu ya. Nanti Kak Ning aktifkan suara Kak Ning. Oke, baik. Silakan Kak. Diaktifkan suaranya. Kak Ning masih belum terdengar suaranya. Oh ya, sudah Kak? Ya, sip. Baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Kak Yoyo yang sudah berikan materinya yang super luar biasa tentunya. Tapi saya kasih hadiah dulu deh untuk Kak Yoyo yang sudah kelihatannya haus ya Kak ya. Minum Kak. Ya. Terima kasih. Izin. Baik, seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sudah yang Kakak berikan, maka saya ucapkan terima kasih. Mungkin Ya. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, jika tidak mungkin saya ingin merangkum sedikit atau menambahkan ya. Jadi saya juga bergabung dengan komunitasnya Kak Yoyo itu dari mulai 2019. Alhamdulillah saya bukan saja mendapatkan ilmu, tetapi juga mendapatkan saudara dan tentunya mendapatkan kesempatan untuk menerbitkan buku-buku saya. Saya juga berharap di sini Bapak Ibu sekalian jangan takut untuk memulai menulis. Jadi kalau mau menulis saja, tulis saja. Jangan takut seperti yang Kakak bilang tadi, seperti Kak Yoyo sampaikan bahwa lakukan saja dulu, tulis dulu, jangan hiraukan dulu masalah yang berhubungan dengan struktur dan lain sebagainya. Sesudah itu nanti sesudah terbiasa Kakak akan menemukan sendiri nih. Oh, ternyata saya di sini nih. Terus pengalaman saya juga, saya itu kalau menulis lebih suka menjadi diri saya sendiri. Artinya saya tidak mengikut bagaimana gaya orang menulis gitu. Karena kalau saya menulis mengikuti gaya orang, saya merasa itu bukan diri saya. Itu kalau saya kayak Yoyo. Jadi saya mengalir begitu saja. Karena saya berpikir bahwa setiap kita punya gaya dan setiap orang juga punya selera tentunya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lain yang ingin sharing-sharing. Oke, satu hal lagi mungkin yang saya ingatkan bahwa seperti yang Kakak sampaikan tadi bahwa kita menjadi penulis juga harus menjadi pembaca nih. Kalau kita menulis tetapi tidak membaca, tentunya itu tidak akan menambah wawasan kita dan pada akhirnya karya kita juga tidak berkembang. Itu mungkin, itu pengalaman saya nih ya Kak ya. Mungkin ada yang lain, ada Bapak Ibu sekalian yang ingin sharing-sharing boleh, atau mau bertanya juga boleh. Atau mungkin ada yang sudah terbiasa menulis tadi Kak, waktu di awal juga saat ngobrol, sudah ada yang beberapa ikut di antologi. Silakan. Sepertinya tidak ada. Tidak ada lagi, berarti ini semuanya udah paham ini, seperti ini. Ya, tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti apa ya Kak ya, mungkin Bapak Ibu kita ini mungkin sedang mereka-reka apa yang mau ditulis nih. Ya. Untuk besok ya. Ya, ya Kak? tambahan sedikit Kak. Boleh. Mohon maaf saya tambah sedikit. Untuk menjadi penulis kalau memang masih susah banget untuk jadi penulis yang orisinil, yang ori, maka kita bisa memakai jurusan ATM kan. ATM, A itu amati, T itu tiru, M itu modifikasi. Jadi ketika kita suka akan gaya tulisannya Cak Nun misalnya, ya sudah kita amati Cak Nun kayak gimana, kita coba tiru. Setelah kita tiru, kan kalau plek nggak enak.
maka kita modifikasi, bisa seperti itu. Tapi itu tidak kedengeran ya. Halo, tes, suara saya terdengar nggak nih? Terdengar Kak? Oke ya. Jadi saya ulangi, untuk menjadi penulis, apalagi yang awal-awal mau belajar menulis, itu mungkin kan kesusahan. Maka kita bisa pakai jurus ATM. A itu amati, T itu tiru, M itu modifikasi. Jadi kita kalau suka sama tulisannya siapa gitu, kita amati. Kemudian kita coba tiru modelnya, kemudian kita modifikasi. Nah, kalau kita tiru, itu tadi ya, kalau kita tiru 100% nanti kita plagiat jatuhnya. Jadi makanya prinsip ATM ini sebenarnya cocoknya untuk pemula. Nah, di akhir tadi ada proses modifikasi, misal ya, kita suka tulisannya, tadi saya contohkan Cak Nun gitu. Kita suka tulisannya Cak Nun, tapi kan Cak Nun modelnya bahasanya seperti itu, campuran Jawa dengan Indonesia misal. Nah, kita bisa nanti pakai, kalau dalam bahasa nama itu, kalau dalam bahasa Jawa itu dosonomo, atau dalam bahasa Indonesia itu pakai sinonim gitu ya. Misal untuk menggambarkan langit, kita nggak bilang langit gitu. Kita bilang apa kalau langit itu? Angkasa. Terus kalau bumi, kita mau nulis bumi, kita pakai bahasa sinonimnya yaitu misal bantala gitu. Kalau rembulan, kita bisa pakai rembulan, bisa pakai candra, bisa pakai sitangsu dan seterusnya. Nah, kita bisa pakai bahasa-bahasa sinonim seperti itu untuk memperkaya tulisan kita. Jadi nggak mesti kita harus sama plek dengan apa yang kita sukai dari orang lain. Kalau bisa dimodifikasi seperti itu, Kak. Monggo saya kembalikan lagi. Betul Kak. Makin makin terbuka bahwa tidak ada alasan untuk tidak menulis tentunya, karena menulis adalah untuk keabadian seperti yang Kak sampaikan tadi. Bahkan ada kutipan dari Umar bin Khattab kalau nggak salah ya Kak ya. Jika kamu bukan anak raja, maka menulislah. Ghazali. Oh iya, betul. Jika kamu bukan anak raja, tentu menulislah. Jadi saya pikir kapan lagi kita menjaga kita tetap abadi, kapan lagi kita menyediakan diri kita untuk tetap dikenang, setidaknya untuk anak cucu kita, bahwa mereka nanti akan bangga punya ibu, punya ayah, punya kakek ataupun nenek, bahwa mereka pernah menulis, mereka pernah mengukir sejarah. Itu tentunya yang salah satu motivasi saya, bahwa dengan saya menulis, saya akan tetap ada untuk anak saya. Kalau itu saya, Kak. Mungkin yang lain. Gimana nih Kak? Oke. Monggo kalau memang sudah tidak ada lagi, bisa kita akhiri. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Ning. Sebelumnya saya mohon maaf jika ternyata banyak gangguan ya tadi ya, mulai dari hujan, suara dan seterusnya. Mungkin memang Allah berkehendak, ini jelas ya. Dan kita hanya bisa berkelit dengan cara-cara kita saja, tetap bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon untuk diketahui bahwa besok masih ada lagi dengan materi dan yang membawakan adalah Mahyang dan suaminya David. Dan setelah itu teman-teman yang ada di sini akan kita pentigraf. Pentigraf itu tadi terpen 3 paragraf, itu sedikit sekali dan saya yakin teman-teman bisa. Saya yakin bisa, dan semoga teman-teman bisa membuktikan dirinya bahwa teman-teman adalah guru sekaligus penulis. Nanti akan bangga ketika suatu saat teman-teman bisa memamerkan karyanya ke depan siswanya. Ini loh, lihat saya penulis. Jadi keteladanan bukan hanya ucapan, tetapi sudah menjadi perbuatan. Teladanannya adalah keteladanan yang dibuat. Jadi bukan bilisan tapi sudah bilhal gitu, dengan perbuatan. Terus untuk kirim tulisan ini ada tulisan bisa besok ya. Linknya nanti akan dibagi oleh admin. Jadi terima kasih sudah diingatkan untuk link presensinya. Mohon maaf intinya atas semua yang kurang, itu pastilah dari saya, dan terima kasih atas atensinya. Besok insya Allah kita ketemu dengan Kak Mahyang dan Kak David serta Kak Triatningsih. Saya kembalikan kepada Kak Triatningsih. Terima kasih.
Baik, Kakak. Alhamdulillah, hari ini meskipun dengan berbagai drama, saya juga sedari tadi bermasalah laptop saya, maka menggunakan dua alat. Jadi tentunya terima kasih yang tak terhingga kepada Kak Yoyo yang sudah memberikan materinya yang sangat super. Semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini menjadi amal ibadah buat kakak dan menjadi ilmu bagi kami semua, sehingga kami semua bisa menguatkan diri dan memiliki tekad untuk belajar terus, khususnya dalam hal menulis. Sama juga yang saya sampaikan bahwa segala hal yang kurang baik tentu datangnya dari saya, semua hal yang baik datangnya dari Allah, dari Tuhan kita. Mohon maaf sebelumnya jika banyak yang saya lakukan yang kurang baik, dan ucapan terima kasih yang teristimewa tentunya kepada para peserta semua yang sudah membersamai kita. Saya tunggu Bapak Ibu sekalian, besok kita bergabung kembali bersama Kak Mahiyang dan Kak David. Besok adalah kegiatan kita untuk membuat pentigraf. Dan Bapak Ibu tidak perlu takut, pentigraf itu sedikit sekali hanya 3 paragraf. Jadi jika Bapak Ibu berkenan mengirimkan naskahnya, naskah bisa dicetak, tentu Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat tambahan, yaitu sebagai penulis, gitu ya Kak, piagam sebagai penulis, dan piagam sebagai peserta kegiatan kita hari ini. Tentunya mudah-mudahan itu semua bisa digunakan di Ekin Bapak Ibu yang sudah Bapak buat kemarin, yang sudah disepakati dengan kepala sekolah semuanya. Baiklah, mohon maaf lagi sekali lagi, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi absen, Bapak Ibu.
Assalamualaikum.